Kok nggak bisa turun ya? Sebentar. Oke, shalom semuanya. Aku udah berapa lama ya Shalom. nggak ke sini. Malam hari ini aku mau kasih sharing, tema sharing aku adalah expectation versus reality gitu ya. Jadi selama ini kan, ini tuh sesuatu yang kayak sering banget gitu ya diomongin. Aduh, ekspektasi gue kayak gini, tapi realitanya gitu. Bahkan kalau nggak salah di TikTok atau di Instagram itu juga pernah kan kayak ekspektasinya apa gitu, videonya yang bagus-bagus, tar realitinya yang gitu. Pokoknya yang sering banget lah diomongin gitu. Nah, malam hari ini kita mau bener-bener bahas nih tentang ekspektasi, khususnya ekspektasi sih ya. Kenapa sih ini penting banget buat dibahas? Nanti kita sama-sama cari tahu. Nah, kita mau bedah dulu ya, apa sih ekspektasi itu? Jadi ekspektasi itu sebenarnya sebuah kepercayaan atau keyakinan individu sebelumnya tentang berbagai hal yang seharusnya terjadi pada situasi tertentu. Jadi ekspektasi itu semacam standar harapan yang di-setel nih dalam pikiran seseorang mengenai sesuatu hal sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Jadi ekspektasi itu ya benar-benar sesuatu yang kita udah apa ya, udah yakini, wah kayaknya bakal kayak gini nih, kayaknya keadaannya bakal gitu. Kita punya harapan standar tertentu gitu untuk harusnya bisa nih sampai situ gitu ya. Yang akan terjadi itu bisa harusnya sampai di tahap itu. Jadi ada harapan gitu lah ya dalam ekspektasi kita. Nah, masalahnya adalah ekspektasi ini tuh kalau kita mau bener-bener renungin ya teman-teman, ini tuh bener-bener mempengaruhi banyak banget hal dalam hidup kita loh. Contohnya nih ya, kalau kita baru bangun tidur gitu ya, kita berharap misalnya pagi-pagi bangun, baru melek gitu ya, kita berharap, aduh hari ini misalnya begitu indah gitu, hari ini nggak ada masalah, kita bahkan berdoa, setelah berdoa kita mulai berpikir, lihat agenda kita, setelah doa pagi, misalnya kita lihat, pikir-pikir, aduh berharap deh, berekspektasi hari ini bakal kejadian apa ya, kalau misalnya hari ini kuliah, ujian gitu ya, berharap bisa deh ngerjainnya. Kalau hari ini mau berangkat kerjanya semoga di jalan tuh nggak macet deh, hari ini lancar-lancar aja, nggak ada banjir, nggak ada apa ya kecelakaan atau nggak ada apa yang bisa bikin apa terhambat lah perjalanan kita ke kantor. Atau sesimpel misalnya, aduh ada di rumah nih, kita berekspektasi mama kita memasak sesuatu gitu ya yang enak, yang rasanya kayaknya udah kebayang nih di lidah kita gitu. Jadi ekspektasi itu dari mulai hal-hal yang sederhana pun itu sangat mempengaruhi hidup kita. Bahkan ketika kita misalnya mau lebih jauh, ketika kita berhubungan dengan orang lain, siapapun itu, ekspektasi ini tuh sangat apa ya bermain gitu, sangat bermain di dalamnya gitu, sehingga banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita yang sebenarnya dipengaruhi oleh ekspektasi. Nah, bahkan nih hal-hal yang seperti di gambar ini gitu ya, hubungan kita sama orang tua, misalnya kenapa bisa jadi renggang, kenapa bisa jadi nggak enak, hubungan dengan orang lain, atau misalnya apa namanya, ketika kita punya pasangan, misalnya ketika kita punya teman gitu ya, ada sekarang apa ya isu-isu tentang perselingkuhan gitu ya. Aku juga dengar ini perselingkuhan ini nggak cuma cerita-cerita artis gitu ya, bahkan beberapa yang curhat sama aku pun cerita bahwa dari sejak pacaran aja mereka tuh udah diselingkuhin gitu loh. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini tuh ada hubungannya loh teman-teman sama ekspektasi. Bahkan ketika kita misalnya lihat konsumerisme yang begitu marak gitu ya terjadi tanpa kita sadari atau kita sadari gitu ya, itu sebenarnya juga berawalnya dari ekspektasi gitu, ekspektasi untuk bisa terlihat modis misalnya, ekspektasi untuk bisa terlihat keren, tidak direndahkan,
ekspektasi kita untuk bisa ada di kalangan tertentu, di geng tertentu, di pergaulan tertentu gitu ya. Itu semuanya mempengaruhi loh keputusan-keputusan dalam hidup kita. Dan misalnya hal-hal seperti terjerat dalam investasi yang nggak baik, itu sebenarnya juga bisa berawal dari ekspektasi untuk punya penghasilan sekian di umur sekian gitu ya, kita harus punya segini, ekspektasinya pasti nanti kalau kita invest kita akan dapat keuntungan berapa ratus persen gitu ya, dalam waktu yang lebih cepat dibandingin bunga bank atau deposito dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman, sedihnya orang-orang yang kejadian-kejadian orang-orang yang meninggalkan pelayanan, bahkan meninggalkan gereja, itu pun sebenarnya bisa loh dipengaruhi oleh ekspektasi mereka. Jadi segitu mempengaruhinya nih ekspektasi, dan sedihnya ya banyak juga ternyata dampak negatifnya kalau ekspektasi ini tidak kita jaga. Makanya malam hari ini kita akan belajar apa sih prinsip-prinsip yang perlu kita pegang dalam kita menjaga ekspektasi kita. Nah, yang pertama adalah cara pandang kita itu akan mempengaruhi ekspektasi kita. Ini udah jelas hukumnya gitu ya. Cara pandang kita, apa yang masuk dalam mata kita gitu ya, dalam indera kita. Matius 6 ayat 22 bilang, your eye is a lamp that provide light for your body. When your eye is good, your whole body is filled with light. Jadi segitu pentingnya tuh mata kita gitu ya dalam kita melihat dan menilai segala sesuatu. Makanya penting banget untuk, ya sering dibilang kan, jangan nonton deh yang nggak perlu, jangan lihat deh yang nggak perlu gitu. Walaupun kayak cuma sekedar ya udahlah ini hiburan, atau ini udah melepas penat gitu dan lain sebagainya. Karena percayalah itu akan membentuk loh bagaimana kita akan melihat dunia ini, bagaimana kita akan melihat hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, bagaimana kita akan melihat kehidupan, bagaimana kita punya standar dan harapan tertentu. Itu semuanya inputnya tuh masuknya dari mata gitu. Jadi hati-hati ya dengan apa yang masuk ke mata kita, karena itu akan membentuk lensa kita kayak di gambar ini gitu ya. Kalau lensanya kita banyak ngelihatnya standar tertentu, kita otomatis jadi pakai itu sebagai lensa kita. Jadi ekspektasi kita pun akan didasari oleh standar itu gitu. Makanya penting banget untuk kita menjaga apa yang masuk dalam mata kita. Tentang banyak hal sih, tentang yang tadi sempat aku singgung gitu ya, tentang bagaimana kita menilai sesuatu yang ideal, misalnya hubungan dengan orang tua, dengan keluarga yang ideal itu seperti apa, pasangan yang ideal itu seperti apa, keadaan ekonomi yang ideal itu seperti apa, pergaulan yang ideal itu seperti apa gitu. Itu tuh semua akan dibentuk oleh apa yang masuk ke mata kita. Makanya kalau misalnya sosial media itu begitu menguasai kita, sometimes ya kita yang akan dikuasai gitu, karena mau nggak mau apa yang masuk ke mata kita itu akan membentuk cara kita memandang, dan kita jadi punya ekspektasi, punya standar yang harusnya segitu tuh yang baik gitu. Karena ya itu yang kita konsumsi dalam waktu yang cukup lama. Nah, yang kedua, ekspektasi yang tidak dijaga dalam kebenaran firman Tuhan itu tuh sebenarnya akan menimbulkan bahaya loh teman-teman. Apa aja bahayanya? Nah, dari mulai hal sederhana awalnya gitu ya, ketidakpuasan. Banyak hal yang terjadi itu diawali dari awalnya gitu ya, ketidakpuasan. Misalnya ketidakpuasan kita terhadap perlakuan orang tua, ketidakpuasan kita jadinya akan perlakuan seseorang, apa yang harusnya kita terima dari orang lain gitu. Itu bisa jadi bahayanya awalnya dari ketidakpuasan. Terus
bisa juga bahayanya hidup kita nih jadi hidup yang rumit gitu loh. Ketika kita nggak jaga ekspektasi kita sesuai kebenaran firman Tuhan, sesuai standarnya Tuhan. Kita jadi pengen ini, pengen itu, yang nggak akan ada habisnya, dan yang kita cari itu sesuatu yang seperti sumur yang nggak ada dasarnya gitu. Misalnya kekayaan, pride gitu ya. Eh, itu sesuatu yang kita mau cari pun akan lebih akan ada orang lain yang lebih kaya. Kalau pride juga akan ada orang lain yang lebih dihormati, akan ada orang lain yang lebih diagungkan. Dan kita terus mencari standar-standar, berekspektasi hal-hal yang nggak akan ada habisnya gitu. Makanya itu yang membuat hidup kita akhirnya menjadi rumit. Yang harusnya hidup kita sebenarnya sudah fine-fine aja, sudah baik-baik saja gitu ya, sudah oke, sudah dalam penyertaan Tuhan, yang harusnya kita sudah bisa bersyukur gitu ya, yang kita seharusnya sudah bisa mulai memikirkan orang lain, tapi karena kita terjebak dalam ekspektasi yang nggak kita jaga sesuai kebenaran firman Tuhan, akhirnya hidup kita jadi hidup yang rumit, hidup yang apa ya, kita ngejalaninnya tuh juga berat dan melelahkan gitu. Dan bisa juga bahayanya ke konflik, teman-teman. Banyak banget dari ekspektasi yang nggak kita jaga ini, kita jadi clash gitu loh sama orang lain. Karena kita berharap orang A akan merespon apa terhadap kita. Dia akan punya penghargaan yang seperti apa terhadap kita. Dia akan menaruh, misalnya kalau orang tua, bentuk kasih sayang yang spesifik seperti apa yang kita harapkan. Tapi ternyata pada kenyataannya, pada realitasnya, orang tua mungkin tidak mampu untuk memberikan mencapai ekspektasi yang yang kita mau gitu, dan akhirnya terjadi konflik gitu. Jadi karena ekspektasi yang tidak kita jaga terhadap orang lain gitu ya, terhadap kepentingan orang lain, terhadap kepentingan diri kita sendiri, akhirnya terjadilah konflik. Dan ujung-ujungnya bisa juga ekspektasi yang tidak kita jaga itu membawa kita kepada dosa. Gitu, kayak ekspektasi tentang mempunyai standar hidup tertentu gitu ya. Wah, kalau saya punya gadget minimal harus merek A gitu ya, nggak boleh merek yang lain gitu. Padahal mungkin duit jajan kita juga pas-pasan gitu kan. Kemampuan kita juga, orang tua kita juga bukan yang tajir-tajir amat gitu ya, yang kayak ATM gitu ya, tinggal klik, masukkan PIN, masukkan chat, Pak minta uang sekian, langsung nanti ditransfer gitu. Bukan kayak gitu juga gitu orang tua kita, tapi akhirnya karena kita punya ekspektasi yang segitu tingginya untuk brand tertentu gitu ya, pakai sepatu harus brand ini, pakai gadget harus brand ini, pada akhirnya bisa loh hal-hal itu membawa kita pada hal-hal yang melanggar secara moral dan akhirnya pada dosa. Dan terakhir, kalau kita nggak menjaga ekspektasi kita, lama kelamaan kita akan di-drive oleh ekspektasi itu, dan kita jadi lupa gitu loh tujuan kita yang sebenarnya, bahwa kita menginginkan untuk kita sampai di LB3, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, ujung-ujungnya karena kita mengejar dan tenggelam dalam ekspektasi hidup tertentu, akhirnya kita berbuat dosa dan ujung-ujungnya kita nggak bisa diselamatkan lagi. Itu jadi segitu bahayanya yang namanya ekspektasi. Nah, ini sebuah gambar yang klasik banget sebenarnya, yang ada yang bisa lihat nenek-nenek, gambar nenek-nenek, ada yang bisa lihat gambar wanita, ya kan? Mungkin ada beberapa yang duluan lihatnya gambar wanita lagi nengok gitu ya, atau ada yang duluan ngelihatnya gambar muka nenek-nenek gitu ya, dengan penutup
rambut gitu, penutup kepala gitu. Jadi ya dari sini kita bisa belajar sebenarnya objeknya tuh gambarnya bisa sama gitu. Jadi demikian juga dalam hidup kita. Sebenarnya keadaan hidup kita misalnya kalau dibandingin orang lain tuh bisa sama, kejadiannya sama, keadaan masalahnya mungkin bisa mirip-mirip gitu ya. Tapi kenapa ada orang-orang yang bisa survive gitu? Kenapa ada orang-orang yang bisa tetap bersyukur di tengah-tengah masalahnya? Kenapa ada orang-orang yang bisa apa ya? Bisa bisa malah jadi lebih baik gitu dengan adanya masalah gitu. Sementara ada orang-orang yang malah terpuruk, yang akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, yang akhirnya males untuk hidup dan lain sebagainya gitu. Padahal masalahnya kurang lebih sama atau mungkin yang bisa survive malah masalahnya lebih berat gitu loh daripada yang nggak bisa survive gitu. Jadi cara pandang dan ekspektasi itu akan mempengaruhi berpengaruh besar sih, membuat perbedaan yang besar gitu. Jadi makanya kita mesti menjaga ekspektasi kita sedemikian rupa. Nah, yang terakhir sebaliknya kalau ekspektasi kita dijaga nih sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sebenarnya akan mendatangkan berkat tersendiri buat kita dan apa ya? Ketenangan tersendiri sih buat kita. Jadi kita juga kalau ekspektasi kita itu kita jaga gitu ya sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan rancangannya Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, kita tuh jadi orang-orang yang merasa cukup gitu, yang konten, yang bisa nemuin damai sejahtera dengan lebih mudah gitu ya dalam hidup. Terus bisa juga terhindar dari konflik-konflik yang nggak perlu gitu karena kita merasa ya udahlah nggak apa-apa gue ngalah gitu, nggak apa-apa lah kalau kepentingan gue nggak terjadi gitu, nggak apa-apa lah kalau gue rugi gitu sebagai teman misalnya, nggak apa-apa lah gue dihina gitu, nggak apa-apa lah gitu ya. Kalau kita banyak bisa jaga ekspektasi kita sedemikian rupa, kita akan terhindar dari konflik-konflik yang nggak perlu gitu, karena kebanyakan dari konflik adalah karena kita mengharapkan orang lain untuk berbuat A sementara dia tidak berbuat A gitu, dan akhirnya kita menjadi marah dan akhirnya konflik gitu. Terus ekspektasi yang dijaga sesuai kehendak Tuhan itu juga bisa bikin pertumbuhan kita sehat loh teman-teman. Pertumbuhan baik secara mental, secara mental maupun secara rohani gitu, karena kita jadi nggak berkutat dalam ekspektasi-ekspektasi yang nggak perlu gitu. Kita jadi bisa memikirkan hal-hal yang beyond dari masalah kita, beyond dari hal-hal yang kita nggak dapetin gitu, beyond dari hal-hal yang secara daging kita ingini harus kita miliki dan lain sebagainya. Dan itu bisa membuat kita lebih bertumbuh secara sehat gitu. Kita juga jadi lebih wise, jadi lebih bijaksana melihat segala sesuatu. Dan yang terakhir adalah kita bisa hidup dalam rencana Tuhan. Kan tadi kita udah nggak terhindar dari konflik yang nggak perlu, kita juga udah dapetin damai sejahtera Tuhan, kita bahkan bisa akhirnya selesai gitu loh dengan semua ekspektasi diri sendiri, dan akhirnya malah bisa bertanya gitu, Tuhan kira-kira apa yang Tuhan mau aku lakukan dalam hidup ini? Siapa orang-orang yang bisa aku jadi berkat gitu buat mereka gitu. Dimulai dari ekspektasi yang kita jaga sesuai dengan kehendak Tuhan. Terakhir, ekspektasi kita itu sebenarnya cuma satu, nggak ada yang harus selain Tuhan. Dan ini sering banget diomongin sama Pak Eras gitu ya, nggak ada yang harus selain Tuhan, nggak ada yang harus selain Tuhan gitu ya. Sampai ini harusnya udah jadi nggak cuma ada dalam pikiran kita aja sih gitu, tapi ketika kita nemuin sesuatu dan itu mentok gitu ya, ketika kita nggak bisa, ketika kita berkonflik sama orang lain gitu, ketika kita rencanakan itu kok ilmu kayaknya oke. Yang kita harapkan itu nggak terjadi gitu sesuai ini, kita bisa
menyadari diri, membangunkan diri kita gitu untuk bilang nggak ada yang harus kok San gitu selain daripada Tuhan gitu. Itu mungkin ya memang harapan kamu, tapi pasti Tuhan tuh punya rencana yang lebih baik. Makanya yang terakhir adalah berdamailah dengan realita gitu ya. Ketika realita kita itu yang kita jalani nggak sesuai sama ekspektasi kita, ya udah kita berdamai aja gitu. Karena sebenarnya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, realita yang kita hadapi apapun itu ya, sejauh apapun dari ekspektasi kita, itu adalah wujud penyertaannya dalam hidup kita. Sama seperti apa yang dibilang dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi realita apapun yang mungkin teman-teman lagi alami atau akan alami, yang jauh banget gitu ya dari ekspektasi kita, ayo kita belajar untuk ya mengucap syukur gitu. Karena ya bisa jadi ini bentuk manuver-manuver Tuhan gitu. Bahkan bukti bahwa Tuhan tuh mengasihi kita gitu dengan membiarkan realita ini terjadi dalam hidup kita yang jauh dari ekspektasi kita. Jadi selamat menjaga ekspektasi kita dan menyelaraskan ekspektasi kita bersama dengan sejalan dengan ekspektasinya Tuhan, sehingga ya kita juga bisa hidup dengan damai dan makin seturut dan serupa dengan Tuhan dan seturut dengan kehendak. Itu aja dari aku malam hari ini. Mungkin kalau ada yang mau menanggapi, menambahkan, atau bertanya, boleh banget. Silakan.